Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya Rivaldi Andrian. Kali ini kita ada satu bangku lagi yang menarik kali ini ya. Tetap nonton sampai habis video ini karena ada pesan-pesan yang sangat bagus buat kalian semua. Nah, oke teman-teman, kali ini kita udah datang. Perkenalkan nama dulu, siapa namanya, umur berapa, lahirnya di mana. Oke, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Jesslyn. Aku umur 20 tahun dan lahir di Batam. Nah, itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum tahu, dia adalah salah satu warga Batam berarti ya, termasuk warga Iya. Batam ya. Oke. Sekarang kuliah, kerja atau apa? Untuk saat ini aku lagi kuliah merantau di Jakarta. Oke. Jadi sebelumnya berarti SMA di Batam. Iya, dari TK sampai SMA, SMA-nya di Batam. TK sampai SMA ya. Kalau SMA-nya kemarin di mana? Kalau SMA-nya kemarin di Immanuel. Di Immanuel ya, Iya. Immanuel Batam ya. Untuk masa SMA nih ya, bagi Jesslyn ya, dipanggil apa? Di Jesslyn atau dipanggil siapa? Terserah ya. Jace atau Jesslyn. Dipanggil biasanya? Jace. Jace ya. Jace. Nah, ini paling menarik nih. Biasanya kan dari SMA ya, SMA ke kuliah. Nah, menurut kamu ini perbedaannya antara SMA dan kuliah itu apa? Kalau perbedaan antara SMA dengan kuliah, mungkin kalau SMA itu lebih ke masa-masa dimana kita masih mencari kita tuh mau ngapain sih ke depannya, aku mau ngapain sih. Aku rasa nggak cuma orang Batam tapi kayak semua orang di seluruh dunia itu seperti itu. Cuman kalau misalnya kuliah, mungkin karena tergantung tempat kuliah juga, aku kuliahnya merantau keluar, jadi perbedaannya itu aku mulai memikirkan kayak aku bisa diterima nggak ya di lingkungan yang menurut aku cukup asing. Karena kalau misalnya di Jakarta orang-orang selalu bilang kayak, wah Jakarta itu ibu kota tuh keras gitu kan, jadi kayak agak susah gitu. Benar-benar. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir lagi, itu sih yang paling menurut aku susah, kayak bisa nggak ya aku mengadaptasikan diri aku bergaul di tempat yang baru gitu. Nah, kan kamu kuliah di Jakarta. Di Jakarta di mana? Di Di Universitas apa? Universitas Bunda Mulia. Oh, Bunda Mulia. Oke. Bunda Mulia jurusan? Psikologi. Jurusan psikologi ya. Nah, bagi kamu nih ya, kan dari awalnya di Batam nih ya, di Batam terus ke Jakarta. Nah, cross culture apa atau menurutmu bagi kamu ya, apa sih perbedaan antara Batam dengan Jakarta waktu kamu pindah kuliah di sana? Kalau perbedaan mungkin karena aku tinggal di Jakarta Utara, jadi sebenarnya nggak kerasa-rasa banget perbedaannya. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri, kayak yang tadi aku bilang adaptasi tadi gitu, kayak aku masih dengan logat Batam aku yang benar-benar pure, dan orang-orang di sana yang kayak datang dari Bekasi dan mana-mana kayak gampang banget nyesuaiin sama Jakarta, mungkin karena wilayah mereka dekat juga kan. Kayak aku awalnya pas aku ngomong pakai aku terus diketawain gitu, kayak mereka kayak, kok kamu pakai aku sopan banget gitu. Terus kalau misalnya kita chatting sama cowok terus kayak chat pakai aku, ntar kayak kamu ada perasaan ya sama aku, padahal enggak gitu. Cuman ya mungkin itu sih bedanya, jadi aku harus kayak menyesuaikan dan kayak mulai pakai gua, lu, gua gitu. Dan bedanya lagi kayak kalau misalnya di sini kan aku dari SD sampai SMA itu jarang pindah-pindah kan. Jadi walaupun aku masuk SMA, aku masih ada teman SMP di SMA. Jadi sebenarnya adaptasi ke teman-teman yang lain gak gampang karena mulanya udah ada teman gitu. Tapi kalau di Jakarta itu kayak bener-bener pure, kayak aku tuh sendiri gitu. Jadi kayak nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus ngomongin topik seperti apa sama orang-orang di luar sana. Jadi ujungnya jadi kayak malu gitu, terus nggak berani ngomong, nggak banyak ngomong. Cuma ujungnya pernah sekali keceplosan kayak lagi panik terus ngomongnya pakai logat Batam, kayak bentar terus orang-orang. Sorry potong, logat Batam itu kayak gimana nih? Logat Batam itu kata orang lain yang denger ya, kata orang Jakarta logat Batam itu kayak logatnya orang Medan sama Melayu dicampur gitu. Jadi kayak pas aku keceplosan ngomongin logat Batam terus mereka tuh kayak, kok kasar banget gitu. Padahal sebenarnya enggak, tuh kayak tapi di Batam ngomongnya itu kayak gitu. Tapi mungkin bagi orang lain itu kasar gitu. Nah ini kan kamu berarti
dari lahir di Batam ya, lahir dari Batam. Nah, kamu tahu nggak nih kota-kota lain selain Batam? Kota-kota lain, jadi yang kota lain yang kamu ketahui yang mungkin pengen kamu pergi dan ada di benakmu. Kalau aku kota-kota di Indonesia sebenarnya aku jarang banget liburan keliling Indonesia. Paling liburan karena Batam dekat sama Singapura, terus ya kalau misalnya udah ke Singapura ya perginya ke Hong Kong gitu kan. Jadi jarang banget keliling-keliling Indonesia, jadi nggak terlalu banyak tahu kota-kota yang ada di Indonesia. Cuman kalau misalnya aku tertarik, aku pengen, mungkin ini agak norak ya karena pas semua orang udah pernah ke sana. Mungkin aku pengen ke Bandung, pengen lihat Tangkuban Perahu juga. Oke, ke Bandung ya. Iya. Guys, ini menarik loh. Perginya langsung ke Singapura, ke Hong Kong, guys. Darah miskinku mau ronta-ronta nih, teman-teman. Ya, perginya langsung ke sana nih. Kalau kita kan kalau di daerah Surabaya, di Makassar mungkin ya paling ke dalam negeri ya, ke Surabaya, ke Banyuwangi, Semarang gitu kan. Ini langsung ke Singapura, guys. Cuma jangan-jangan cuma makan aja di Singapura ya, baru pulang lagi ya. Oke, menurut kamu ya, yang sangat jelas berbeda antara Batam dengan Jakarta yang sekarang kamu tinggal itu apa? Sebutkan 2 aja. Yang paling kamu ini beda banget loh gitu dengan yang ada di Batam, itu apa? Bahasanya beda. Terus apa lagi ya yang beda? Yang paling berbeda ya, pertama bahasa, yang kedua menurut aku sebenarnya bedanya jauh gitu. Jadi kayak sebenarnya semuanya itu beda, cuman ya kalau misalnya emang harus dipilih ya bahasa sama cara berteman mungkin. Cara berteman ya. Jadi Iya, cara bertemannya orang Jakarta itu beda ya? Gimana Beda cara? banget. Kalau di Batam itu cara bertemannya gimana? Atau orang Batam ini cuek atau pas kamu datang ke Jakarta orangnya supel-supel atau mudah bergaul? Kalau orang Batam lebih nggak mudah bergaul atau seperti apa? Orang Batam itu sebenarnya orangnya kayak santai-santai aja gitu, kayak terserah kamu gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung orangnya juga ya, nggak semua orang Batam seperti itu, nggak semua orang Jakarta seperti itu. Cuma mungkin karena aku kebetulan ketemunya di Jakarta, jadi aku merasa itu yang berbeda. Kalau misalnya orang di Batam itu ya santai-santai aja, kayak kita berteman, ngomong kasar, ngomong kotor, ya udah santai gitu. Kayak walaupun kita baru pertama kali ketemu gitu kan, kayak bego gitu, mereka tuh santai kayak ya udah nggak beneran kamu bego gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta kamu baru kenal orang terus kayak pengen cepet dekat, terus kamu ngomongnya agak kasar kayak ih bodoh banget, kayak bercanda-bercanda gitu, mereka tiba-tiba bisa tersinggung gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin aku ini sama. Kalau di Batam kayak chatting itu kayak hal yang biasa gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta kalau kita chat buat kenalan itu kayak sesuatu yang kayak ada arti maksud lain gitu di balik itu. Berikutnya kita mau tanya nih ya, tapi jawabnya dengan cepat nih ya. Misalnya aku contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya aku tanya daun itu, kamu harus jawab. Misalnya aku jawab daun itu hijau, kayak itu. Nah, ini harus jawabnya dengan cepat ya. Dengan cepat. Ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Menurut kamu, Batam adalah kota? Kecil. Yang kamu suka dari Batam? Makanannya? Yang kamu tidak sukai dari Batam? Nggak banyak dikenal. Gak banyak dikenal guys, karena kecil ya katanya. Cowok Batam ganteng atau jelek? Banyak kan Cina, jadi ya ganteng. Gantengnya tapi gantengnya orang Cina gitu. Oke guys, jadi gitu aja ya, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Nah, wow, cowok Batam ganteng-ganteng. Mohon maaf yang di Jakarta ya, tolong dipending dulu ya. Karena cowok Batam ganteng-ganteng. Ya berarti aku nggak termasuk yang ganteng karena aku dari luar Batam.
Oke teman-teman, oke ya. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman ya, kita akan mulai. Nah, kalau bagi sepengetahuan aja, ya kalau biasanya di kota aku sih orang nikah di umur 20-an, 23, paling lama biasanya di 25 ya. Tapi kalau di Batam ini kayak gimana? Dan bagaimana tanggapanmu soal nikah atau menikah? Dan menurut kamu nikah ideal itu di umur berapa? Kalau Batam itu sendiri sebenarnya mau untuk menikah dan kayak hal-hal yang penting krusial, pilihan krusial dalam hidup kita itu sangat bergantung sama kondisi keluarga ya, karena Batam itu mungkin karena masih termasuk tempat yang kecil dan rata-rata orangnya itu kalau misalnya dibandingkan sama Jakarta itu kayak masih agak norak, jadi kayak agak kampungan gitu. Jadi untuk menikah dan lain-lain itu sangat bergantung sama kondisi keluarga, kayak keluarganya itu masih kampungan apa enggak gitu. Kalau misalnya keluarganya masih merasa masih ikutin tradisi turun-temurun, ya menikah itu ya tergantung tradisinya juga. Kalau misalnya orang Cina kebanyakan itu kalau misalnya menikah lihat juga situasi kondisi latar belakang pasangannya gitu. Jadi kalau latar belakangnya kurang ini, orang tua itu nggak bakal bolehin nikah. Dan begitu juga orang yang ada di Batam, kebanyakan orang Cina tadi. Jadi orang Batam itu kalau misalnya papa mamanya nggak kasih, ya nggak boleh, mereka nggak bakal nikah gitu. Karena masih ikutin tradisi banget, beda banget sama orang yang individualis kayak orang bule. Mereka itu kan kalau misalnya udah usia berapa, mereka bebas, terserah kalian, kayak pilihan hidup kalian gitu. Kalau kita masih bergantung banget sama pilihan orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak kasih, pasti kita nggak mungkin kayak, aduh aku nggak mungkin nikah dong tanpa restu dari orang tua. Itu mungkin stereotip yang ditanamin sama orang-orang di Batam ya. Dan kalau misalnya menurut aku sendiri, menikah itu di usia berapa, sebenarnya menurut aku nggak ada batasan kayak nikah itu harus berusia seperti ini. Karena menurut aku menikah itu sesuatu yang sangat besar ya guys, pilihan yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Menikah itu menurut aku ketika aku siap dan pasangan aku siap, aku harus make sure kalau kita berdua itu bahagia. Karena menikah itu bukan tentang aku ingin mencari kebahagiaan bersama suami aku, tapi lebih tentang kayak aku yang sudah bahagia dan suami aku yang sudah bahagia, kita sama-sama mau masuk ke dalam kehidupan yang lebih baru gitu. Jadi menurut aku kalau usia sih nggak ada batasan usia, tapi kalau misalnya aku pengen nikah di usia berapa, aku pengennya sih 25 ya. Wah, tadi teman-teman quote-nya bagus banget. Nah, sebelum kalian nikah nih ya, kalian harus bahagia dulu, baru kalian nikah. Bukan mencari kebahagiaan saat menikah. Nah, kalau kalian mencari kebahagiaan saat nikah, itu mungkin lebih nggak akan bahagia ya gitu. Karena kan dua individu menjadi satu individu, jadi menjadi satu, jadi nanti tidak sesuai ekspektasi ya, gitu. Super sekali teman-teman, super sekali. Nah, kalau yang tadi seperti yang kamu jelaskan ya, 25, 26. Tapi kebanyakan kalau di Batam sini ya, yang kamu sepengetahuan kamu aja, biasanya orang nikah itu di umur berapa? Karena biasanya ya, kalau di tempatku umur 23, 22, 23, bahkan bisa di bawah itu udah diobrak-abrik untuk nikah, cepet nikah gitu kan. Jadi, takut nanti tulisannya sale gitu, diskon gitu. Ya. Gimana menurutmu? Kalau sepengetahuan kamu seperti apa? Kalau sepengetahuan aku sih di sini ada orang yang mungkin nikahnya cepat, tapi ada juga yang sebenarnya nggak ada kayak mereka nikah umur berapa ya, kayak tadi kalau misalnya orang tuanya oke, mereka nikah gitu. Tapi kemungkinan kebanyakan itu udah terpengaruh sama orang Singapura. Kalau misalnya kayak kita tahu gaya hidup orang Singapura itu kan kayak lebih baik kerja dulu, kayak cari dulu semua baru kita nikah, kumpulin dulu semua baru kita nikah gitu. Jadi mungkin di sini mindsetnya itu karena kita deket kali ya. Jadi berarti mindsetnya kayak orang Singapura ya? Iya, jadi kayak ada ke bawahnya dikit gitu. Kayak kerja dulu, kayak enak maksudnya kayak enjoy dulu hidup ini baru kita nikah. Berarti anggapannya ini kalau di Batam itu ini ya, pertama pilihan orang tua, kedua dia mungkin lebih memikirkan karir dulu ya dibanding langsung cepat-cepat nikah ya.
Wah, luar biasa nih. Nah, ini luar biasa loh teman-teman. Bayangin kayak Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya. Nah, bagi mungkin orang Batam juga nggak tahu Siti Nurbaya itu apa. Zaman yang dipilihkan orang tua, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya yang sekarang pandemi ya, pandemi corona. Jadi kalau kamu sekarang, apakah berdampak bagi kamu sebagai anak kuliah? Kalau berdampak ya pasti berdampak ya. Kayak kita nggak bisa kuliah ke Jakarta, nggak bisa tatap muka. Kita hanya mengandalkan online class di mana kita cuman kayak Q&A gitu di dalam satu forum, kayak tanya jawab. Agak nyesek sih karena jadinya jatuhnya itu kayak aku bayar kuliah mahal-mahal tapi kayak nggak dapet apa-apa. Dapetnya itu kayak pengetahuan umum yang emang aku udah tahu karena aku jawab sesuai dengan apa yang aku udah tahu, dan kebanyakan bukan dari dosennya yang jelasin tapi kebanyakan yang lihat dari PowerPoint, kalau enggak ya Google gitu. Jadi kayak merasa agak rugi sebenarnya, cuman ya Cuan. iya, cuman ya gimana ya, di situ juga ada susahnya sendiri, aku juga susah. Jadi ya menurut aku berdampak banget sih, dan bikin aku kurang produktif. Kalau di Jakarta kan aku punya banyak kegiatan gitu, selain kuliah ada kegiatan organisasi, kerja part time. Terus sekarang itu kayak di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman kerja online, kayak rasanya kurang produktif aja gitu. Nah, kalau seandainya nih, ini sekarang ya kan di Batam ini lagi new normal. Jadi teman-teman bagi yang belum tahu, Batam ini lagi new normal. Nah, kalau seandainya normalnya selesai corona ini seperti ini, nah tetap tatap mukanya online, lebih banyak online, gimana menurut kamu? Gimana caranya kamu bisa menghadapi itu, atau ada sarankah atau apa masukan? Sejujurnya aku tidak suka segala sesuatu secara online karena aku bukan tipe orang yang suka banget kayak kuliahnya lewat laptop atau ngobrol sama orang lewat chatting. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya tes MBTI, aku tipe orang yang bener-bener extrovert. Kayak extrovert aku tuh 90%. Jadi aku tuh gak bisa kalau misalnya tiap hari tuh chatting. Aku bener-bener tipe orang yang gak suka chatting. Bayangin kalau misalnya ada orang yang chat, mungkin aku balasnya itu kayak seminggu sekali. Jadi kayak agak berat banget bagi aku di masa-masa kayak kita harus mengandalkan HP, mengandalkan laptop. Tapi kalau misalnya new normalnya seperti itu, otomatis ya aku harus mulai mengadaptasi diri. Aku harus mulai lebih banyak waktu buat main HP, lebih banyak waktu buat ya pakai laptop. Terus ya paling mandi sebelum kuliah gitu. Karena nggak terbiasa, jadi aku kuliahnya pakai baju tidur gitu. Wah, ini ketahuan nih, yang nonton juga jangan-jangan kalau kuliah nggak mandi juga nih ya. Oke, nah yang terakhir nih, pesan buat teman-teman ya, yang di luar sana, kayak kamu coba memberi semangat kepada yang lain, saranmu apa dan pesanmu sebagai anak kuliah, bagi anak kuliah yang lain apa? Kalau pesan aku sih, menurut aku untuk kuliah sendiri, aku bersyukur banget karena aku kuliahnya nggak di Batam. Aku keluar dari Batam dan aku melihat kayak dunia luar itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang di Batam yang mungkin banyak banget, kalau dulu pas aku kuliah banyak banget yang dilarang banget sama orang tuanya nggak boleh keluar dari Batam gitu. Karena Batam kan kecil, kalau misalnya otomatis kita lihat negara yang udah maju, jadi kayak nggak pengen pulang gitu. Jadi mungkin orang tua itu takutnya seperti itu. Nah, tapi kalau menurut aku bagus banget sih untuk kayak keluar dan lihat dunia luar itu seperti apa, belajar mandiri. Tapi kalau misalnya di luar sebenarnya ya, semakin kita jauh dari keluarga, semakin kita tahu arti keluarga itu apa. Menurut aku sih seperti itu ya. Jadi aku cukup bersyukur karena aku kuliah di luar. Dan kalau misalnya pesan buat kalian semua, aku pengen kalian buat lebih beraniin diri, tetap kejar apa yang kalian mau gitu. Walaupun mungkin banyak banget yang banyak banget yang melarang, tapi bukan berarti kita berontak gitu. Tapi pasti ada saatnya dimana orang yang kita bujukin itu bisa luluh hatinya.
Yang penting kalau misalnya kalian enggak putus asa gitu. Aku ingat banget dari dulu pas aku SD, guru aku tuh selalu bilang kayak gini, kalau misalnya kita belajar terus kita bilang nggak bisa, dia selalu bilang if there is a way, if there is a will, there is a way gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada niat, pasti ada jalannya gitu. Dan kalau pesan buat orang-orang keluar Batam, menurut aku hal yang paling susah itu beradaptasi dan cari teman baru. Gimana caranya kita membangun diri kita di lingkungan yang baru bersama orang-orang yang baru. Menurut aku hal yang pertama yang harus kalian tanamin di diri kalian tuh percaya diri. Karena kebanyakan banget orang-orang kan aku jurusan psikologi nih, jadi banyak banget orang-orang yang cerita kayak kadang itu mereka malu ngelihat orang yang mungkin kehidupannya lebih wow dari mereka. Apalagi orang Batam itu bukan tipe-tipe orang yang pakai branded dan segala macam kan, tapi kalau kita lihat ke orang Jakarta agak high class semua kehidupannya. Jadi mungkin dari sisi seperti itu mereka mulai kayak merasa kecil, kayak aduh aku nggak kayak ini nih, aduh aku cuma pakai HP ini nih gitu. Jadi menurut aku percaya diri itu penting, dan jangan pernah merasa kayak kamu itu kurang, karena kita semua itu manusia. Bayangin kita kepribadiannya beda-beda, mukanya aja beda-beda, bahkan kembar aja mukanya pasti ada yang bisa bedain gitu. Jadi menurut aku ya tetap enjoy hidup kalian, tapi ya jalanin aja sebisa mungkin kalian dan jangan pernah putus asa gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Oke teman-teman, itu tadi pesan-pesan yang telah diberikan oleh Jace ya. Mungkin bagi teman-teman bisa termotivasi lagi ya untuk mengejar impian kalian meskipun di tengah pandemi seperti ini ya. Tetap kejar, jangan putus asa ya. Tetap maju, tetap produktif teman-teman dimanapun kalian berada. Gitu aja teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, comment, dan share ya. Oke, gitu aja video kali ini. See you di next video.